Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen, yang pertama adalah kita melakukan inform consent terlebih dahulu. Baik Pak, di sini mohon izin Pak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap perut Bapak ya Pak ya. Mungkin agak sedikit kurang nyaman karena sini saya akan menekan-nekan ya dan tentu dengan stetoskop Pak ya. Tapi ini penting untuk menegakkan diagnosis Pak ya. Apakah Bapak bersedia di sini? Baik. Apabila Bapak bersedia, Bapak bisa menempatkan baginya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Pemeriksaan yang pertama kami lakukan di sini adalah inspeksi. Inspeksi apa yang kita lihat di sini yang pertama adalah dari bentuk dari abdomennya. Apakah di sini cembung, apakah di sini ceku, atau di sini datar. Pada pasien ini ditemukan bahwa abdomennya datar. Selanjutnya adalah kita melihat pada area kulitnya, apakah tampak adanya sicatrix, apakah ada tampaknya luka, tampaknya kemerahan, atau tanda-tanda seperti massa atau tumor lainnya. Pada pasien ini tidak didapatkan adanya kelainan, umbilikal terletak di tengah dan tidak terdapat adanya tandanya massa. Auskultasi. Auskultasi di sini memeriksa dengan menggunakan stetoskop di salah satu titik di sekitar umbilikal untuk menilai dari bising ususnya. Letakkan stetoskop di sekitar umbilikal, kemudian didiamkan selama 2 menit, dengarkan dari bising ususnya. Selain mendengarkan dari bising usus, kita juga mendengarkan apakah ada bunyi-bunyi lain seperti berut arterial atau venous hum. Baik, pada pasien ini tidak ditemukan adanya venous hum atau berut arterial. Didapatkan bising usus 20 kali per menit. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan dari perkusi. Perkusi di sini adalah yang pertama adalah melakukan perkusi pada seluruh lapangan atas. Baik, pada pasien ini didapatkan perkusi pada seluruh lapang abdomen, didapatkan bunyi yang timpani. Selanjutnya di sini adalah untuk menilai perkusi pada batas kosta kanan paling bawah untuk menilai dari apakah hepar. Baik, selanjutnya adalah untuk menilai pada batas kosta kiri yang paling bawah untuk menilai dari batas antara gaster. Didapatkan bunyi timpani. Baik. Selanjutnya adalah untuk melihat atau untuk menilai dari yang namanya batas antara paru dengan hepar. Kita melihat pertama lihat dari ICS 2, linea midclavicularis dextra. Lakukan perkusi dari atas hingga ke bunyi jadi redup. Baik, untuk pemeriksaan perkusi selanjutnya adalah perkusi dari ruang thrombus. Kita melakukannya dari linea axillaris anterior ICS 6. Mencari linea axillaris anterior, kemudian ICS 6, kemudian lakukan perkusi ke arah cauda. Apabila ditemukan bunyi perubahan dari timpani menuju dal, maka untuk memastikannya adalah pasien dimiringkan ke sebelah kanan. Pak, punten, bisa lihat ke sebelah kanan. Baik. Baik, pada pasien ini tidak didapatkan perubahan bunyi dari timpani menuju dal. Artinya tidak terdapat adanya pembesaran dari spleen atau limpa. Bisa diluruskan kembali. Selanjutnya adalah pemeriksaannya adalah untuk menilai dari batas antara hepar dengan paru. Dimulai dari linea midclavicularis dextra ICS yang kedua. Linea midclavicularis dextra ICS 2 melakukan perkusi hingga terdapat perubahan suara dari sonor menuju ke redup. Baik, didapatkan di sini. Bapak
bisa tolong itu menjadi Bapak di sini. Kemudian untuk menentukan batas bawahnya adalah memulai perkusi dari spina iliaca anterior superior. Apabila ada perubahan bunyi dari timpani reduct, maka itu adalah batas bawahnya. Baik di sini ditemukan untuk batas atas dan batas bawahnya, kemudian diukur dengan menggunakan garis. Baik, di sini didapatkan 9 cm. Di sini tidak terdapat adanya pembesaran dari hepar karena normalnya adalah ukurannya 6 sampai 12 cm. Baik, sudah selesai, Pak. Baik, selanjutnya adalah perkusi pada lobus kiri dari hepar. Perkusi dimulai dari umbilikal. Apabila terdapat perubahan suara dari timpani reduct, itu adalah batas bawah dari lobus sinistra dari hepar. Baik. Untuk selanjutnya adalah di sini pemeriksaan dari pekat alit atau pekat samping. Ya. Pertama di sini adalah lakukan perkusi dari umbilikal ke arah lateral dari abdomen. Baik ya. Apabila ditemukan perubahan bunyi dari timpani menuju dal, maka pasien dimiringkan ke arah kontralateral. Bapak miring ke sebelah kanan, Pak ya. Ditunggu kira-kira 30 sampai 60 detik. Selanjutnya kita lakukan perkusi kembali. Apabila ada perubahan suara tadinya dal menjadi timpani, berarti bisa dipastikan di dalamnya terdapat adanya asites atau cairan. Namun bila tidak, mungkin itu adalah massa atau dalam kondisi normal. Di sini pada pasien didapatkan tidak adanya perubahan dari bunyi. Baik, selanjutnya adalah Bapak bisa lurus lagi bukan? Ya, cukup, Pak. Pemeriksaan dari undulasi. Bapak tangannya bisa berada di sebelah tengah ya, seperti itu. Baik ya. Baik. Selanjutnya adalah dengan menggoyangkan dari sisi kanan ke sisi kiri, begitu juga sebaliknya. Apabila didapatkan teraba seperti ada cairan pada tepi tangan, berarti terdapat adanya cairan di dalamnya. Pada pasiennya tidak didapatkan sentuhan cairan pada telapak tangan. Baik. Sudah Pak, selesai? Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan dari multisign ya, dengan cara meletakkan tangan pada sudut kosto angle yang sebelah kanan. Ya, Bapak tarik nafas, Pak. Oke, lepas, Pak. Ada nyeri nggak, Pak? Tidak ada. Baik, di sini multisign negatif. Didapatkan multisign positif apabila terdapat adanya nyeri ketika pasien menarik nafas. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan nyeri tekan pada titik McBurney untuk indikasi apakah adanya appendicitis atau tidak. Melakukan pemeriksaan dengan cara 1/3 lateral dari umbilikal dan dari spina iliaca anterior superior. Kira-kira di sini. Oke. Apakah di sini ada nyeri tekan dan nyeri tekan lepas ya? Bapak ada nyeri, Pak? Tidak ada. Baik. Di sini pada pemeriksaan nyeri tekan pada titik McBurney tidak didapatkan adanya kelainan. Selain itu juga kita dapat juga menilai apakah di sini adanya defense muskular atau tidak. Di sini tidak terdapat adanya tahanan dari otot, diartikan tidak terdapat adanya defense muskular pada pasien. Baik, pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan ini kaki pasien haruslah ditekuk. Bapak, punten, kakinya ditekuk ke PN, yang satu lagi ditekuk kakinya. Baik. Baik. Untuk yang pertama adalah di sini melakukan palpasi secara superficial. Bapak, punten Pak ya, kalau ada yang sakit bilang ya. Baik ya, nggak ada yang sakit Pak ya, nggak ada yang nyeri ya. Selanjutnya adalah palpasi profunda. Baik, yang nilai di sini adalah apakah ada nyeri tekan, apakah ada defense muskular, atau apakah ada terdapat massa. Ya. Tidak ada nyeri tekan Pak ya, tidak ada nyeri, tadi saya lakukan pemeriksaan tidak ada Pak ya. Baik.
Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan untuk palpasi dari hepar. Baik. Palpasi hepar yang pertama dilakukan pada lobus yang dekstra, Bapak ya. Bapak relax ya, saya akan tekan, Bapak tarik nafas ya Pak ya. Tarik nafas. Tekan. Oke, lagi. Baik. Di sini tidak teraba pembesaran hepar pada pasien. Selanjutnya adalah untuk meraba dari lobus sinistra. Oke, tarik nafas lagi Pak. Baik. Untuk meraba pada lobus sinistra, kita bisa melakukan dari daerah umbilikal menuju ke prosesus hipoidus. Pada pasien ini tidak teraba adanya pembesaran dari hepar. Pemeriksaan selanjutnya adalah untuk meraba dari lien. Dari lien atau spleen ini kita mulai dari spina iliaca anterior superior yang bagian dekstra menuju ke costa 12 bagian sinistra. Palpasi ini disebut juga dengan palpasi Schaffner. Ya, benar Pak ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di sini tidak teraba adanya pembesaran dari spleen atau lien. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan dari perabaan dari ginjal. Ya, Bapak di sini, teman Pak ya. Harus lagi Pak. Baik, pada ginjal sebelah kanan tidak teraba adanya melotomen di sini. Selanjutnya pada yang sebelah kiri. Baik, pada sebelah kiri juga tidak teraba adanya pembesaran atau tidak teraba melotomen. Ya, baik Pak. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan dari nyeri otot, Pak ya. Bapak, punten, kakinya bisa dilurusin. Ya, Bapak bisa duduk sekarang. Ya. Kita enggak ya? Oke. Ya, nggak ada yang sakit Pak? Nggak ada nyeri? Baik, di sini pada pemeriksaan nyeri ketoksik ya, di sini tidak dapat ada tandanya kelainan atau kelainan nyeri. Ya, baik, silakan tiduran kembali Pak. Ya, untuk pemeriksaan fisik dari abdomen, dari inspeksi, auskultasi, perfusi dan palpasi sudah selesai dilakukan. Bapak, punten pemeriksaannya sudah selesai ya. Di sini ditemukan pada pemeriksaannya semua dalam batas normal ya. Untuk selanjutnya nanti dilanjutkan pada pemeriksaan penunjang lain ya. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya adalah untuk melakukan tindakan aseptik.